Salam pemirsa ACBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-140 dengan judul Pusat Daya Tarik yang Agung. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pekabaran malaikat ketiga menyerukan penyajian sabat hukum keempat. Dan kebenaran ini harus dibawa ke hadapan dunia. Tetapi pusat daya tarik yang agung, yaitu Yesus Kristus, tidak boleh diabaikan dari pekabaran malaikat ketiga. Oleh banyak orang yang telah terlibat dalam pekerjaan untuk masa kini, Kristus telah dijadikan nomor 2 dan teori serta argumen menempati tempat yang pertama. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika orang yang mengaku umat-umat Tuhan itu, mereka berusaha untuk menyampaikan kabar baik itu ke hadapan dunia. Seringkali mereka lupa untuk menyampaikan tentang Kristus itu sendiri sebagai nomor 1. Bagaimana Yesus itu adalah Bapa yang begitu kasih, yang mempunyai cinta kasihnya terhadap anak-anaknya sehingga ia mau berkorban. Atau juga bagaimana Yesus itu adalah contoh yang sempurna. Bagaimana dalam kehidupannya ia berusaha untuk melayani, untuk memberikan berkat bagi orang lain. Seringkali itu menjadi nomor yang kedua bahkan yang kesekian. Tapi yang terutama adalah orang menginginkan untuk menyampaikan tentang hari Sabat saja. Jadi bagaimana di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap perkataan kita hendaklah kita jangan berusaha untuk hanya fokus kepada hari Sabat, meninggikan hari Sabat, tetapi kita lupa untuk meninggikan pembuat daripada hukum hari Sabat itu sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa sebuah tabir tampak di depan banyak orang yang telah bekerja keras dalam perkara itu, sehingga ketika mereka menyampaikan hukum, mereka tidak memiliki pandangan tentang Yesus dan tidak menyatakan fakta bahwa di mana dosa berlimpah, kasih karunia jauh lebih banyak melampaui dosa. Di salib Kalvari lah bebas belas kasihan dan kebenaran untuk bertemu bersama, di mana keadilan dan damai saling bercium-ciuman. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa sebuah tabir itu terletak di dalam orang-orang yang telah bekerja keras dalam menyampaikan hukum-hukum Tuhan itu. Dikatakan mereka tidak memiliki pandangan tentang Yesus. Jadi bagaimana di sini kembali dikatakan bahwa orang-orang yang ingin untuk menyampaikan kabar baik itu justru mereka tidak mempunyai pengenalan akan Yesus itu sendiri. Bagaimana mereka tidak mempunyai pengalaman untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, sehingga ia tidak bisa menyampaikan kasih Tuhan itu. Ia tidak bisa memberitakan kasih Tuhan itu karena ia sendiri belum merasakan bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, dan tidak menyatakan fakta bahwa di mana dosa berlimpah, kasih karunia itu jauh lebih banyak. Justru ketika kita mungkin melihat orang yang kita anggap itu adalah orang berdosa, dan justru di sanalah kita menghakimi orang tersebut tanpa kita sadari, sehingga dari perkataan atau perbuatan kita justru kita menganggap bahwa orang ini mungkin tidak pantas untuk diselamatkan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa di mana dosa berlimpah, kasih karunia jauh lebih banyak. Dan kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu bukanlah hanya sekedar kasih karunia belaka, tetapi di balik itu juga ada hukum Tuhan yang harus dituruti. Bagaimana kasih dikatakan dan kebenaran itu bertemu bersama-sama. Jadi bagaimana Tuhan tidak meninggikan kasih lebih daripada kebenaran. Begitu pula kebenaran lebih daripada kasih. Jadi Tuhan menginginkan untuk semuanya itu adalah seimbang. Bagaimana Tuhan mencintai orang-orang yang melakukan dosa itu, tetapi Tuhan membenci dosa itu karena itu bukanlah suatu kebenaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan. Melalui firman Tuhan ini, kita itu yang melakukan dosa, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan kembali menginginkan, Tuhan ingin supaya umat-umat Tuhan itu mempunyai kehidupan yang aman, kehidupan yang damai sejahtera. Dan kehidupan yang damai sejahtera itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai kebenaran di dalamnya. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti hidup kita tidak akan tenang untuk menjalani hari-hari kita. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan, untuk setiap pekerjaan kita, setiap perbuatan kita, hendaklah kita mempunyai kasih terhadap Tuhan kita, sehingga kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik, yang benar yang kita bisa lakukan. Karena itulah contoh yang sempurna yang Tuhan berikan. Dan melalui firman Tuhan kita bisa mempelajarinya. Melalui kehidupan Yesus itulah kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang sempurna itu dapat dijalankan melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukanlah
kehidupan yang benar itu hanyalah sebuah teori belaka, tetapi kehidupan yang benar itu memang bisa untuk dijalani, dan itulah yang membawa kepada kita damai dan sukacita. Lalu di sini juga dikatakan, orang berdosa harus selalu melihat ke salib Golgota, dan dengan iman sederhana seperti seorang anak kecil, dia harus bersandar kepada jasa Kristus, menerima kebenarannya dan percaya kepada belas kasihannya. Para pekerja dalam pekerjaan kebenaran harus menampilkan kebenaran Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dan dia memperhitungkan kepada kita kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Mari kita ulangi dan menonjolkan kebenaran yang digambarkan oleh Yohanes. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita itu sebagai orang berdosa harus selalu melihat ke salib itu. Bagaimana kita harus selalu bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak akan mempunyai keselamatan, tidak akan mempunyai kesempatan kedua. Dan di saat kita mau untuk melihat kepada salib itu terus, maka di sini juga dikatakan kita akhirnya akan mempunyai iman yang sederhana. Bagaimana iman yang sederhana itu adalah sama seperti kepercayaan seorang anak kecil kepada ayahnya. Mereka tidak mempertanyakan kepada ayahnya mengapa ayahnya melakukan ini atau itu. Tetapi ketika ayahnya mungkin menyuruhnya untuk ayo lompat kemari, maka anak itu akan dengan senang hati mereka akan langsung melompat tanpa berpikir panjang. Karena mereka tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah menyakiti mereka. Bagaimana iman yang seperti itu juga harus kita miliki. Tuhan itu memberikan kepada kita suatu kebenaran. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam kebenarannya, janganlah kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah ini jalan yang benar yang harus kita lakukan? Tetapi hendaklah kita selalu percaya bahwa ketika firman Tuhan sudah menyampaikan kebenaran itu, maka hendaklah kita melakukannya dengan hati yang sukacita dan penuh dengan penurutan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa bukan sebagai terang baru, tetapi sebagai terang berharga yang sementara waktu telah hilang dari pandangan orang-orang. Kita harus menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dan memperhitungkan kepada kita kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita harus menerima Kristus itu sebagai juru selamat pribadi kita. Kita tahu bahwa juru selamat itu, untuk menjadi juru selamat itu, ia tidak hanya sekedar untuk menyuruh orang untuk mengampuni kita atau untuk menggantikan posisi kita yang sebagai orang-orang berdosa ini. Tetapi untuk ia menjadi juru selamat itu, ia harus memberikan pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Bapa harus memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menderita penderitaan yang seharusnya ia tidak pantas untuk tanggung, atas setiap ketidakadilan yang ia terima itu, meskipun ia sendiri tidak berdosa. Jadi bagaimana di sini kita harus ingat bahwa pengorbanan Yesus untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia itu sangatlah luar biasa, sehingga kita jangan menyia-nyiakan akan kesempatan tersebut. Sehingga dalam kehidupan kita akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang melakukan kegiatan atau hal-hal yang memang bersifat yang benar, bukan hanya keinginan-keinginan ataupun hal-hal yang kita rasa itu adalah rutinitas saja. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa haruslah kita ulangi dan menonjolkan kebenaran yang digambarkan dalam Yohanes. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Jadi sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah jauh lebih dahulu mengasihi kita. Dan di saat itulah dikatakan ia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bagaimana di sini? Begitu indah firman Tuhan, bahwa ia sudah memberikan nyawanya, ia sudah memberikan kasihnya bagi umat-umat manusia itu. Sehingga kita mempunyai sebuah pengharapan untuk mempunyai kehidupan yang kekal. Bagaimana kehidupan yang kekal itu bisa kita dapatkan ketika kita mau untuk berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan berusaha menghidupkan karakter Kristus itu untuk menjadi kehidupan kita. Di dalam kasih Tuhan telah dibukakan nadi kebenaran yang paling berharga, dan harta karun kasih karunia Kristus dibukakan di hadapan gereja dan dunia. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang luar biasa dan tidak terselami, yang menyebabkan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Betapa ruginya jiwa memahami tuntutan hukum yang kuat namun gagal memahami kasih karunia Kristus yang jauh lebih melimpah. Adalah benar bahwa hukum Tuhan mengungkapkan kasih ketika diberitakan sebagai kebenaran di dalam Yesus. Karena pemberian Kristus kepada dunia yang bersalah ini harus mengambil porsi yang besar dari pembahasan dalam setiap percakapan. Tidaklah heran
jika hati belum luluh oleh kebenaran, ketika kebenaran itu disajikan dengan cara yang dingin dan tidak hidup. Buku Selected Messages, buku 1 halaman 383 dan 384. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Kristus itu datang kepada manusia yang berdosa ini ketika manusia ini masih melakukan dosa. Dan dikatakan meskipun Tuhan itu sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, tetapi di sini dikatakan ketika kita sudah melihat betapa besar kasih Tuhan itu, Ia rela untuk memberikan hidupnya sendiri. Dan di sini juga dikatakan kasih yang luar biasa ini, kasih yang tidak terselami, yang menyebabkan Kristus mati bagi kita yang berdosa. Sehingga ketika kita melihat akan kematian Yesus itu, kita harusnya bertanya kepada diri kita sendiri, apakah pantas saya masih menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya, melakukan dosa-dosa kesayangan saya, meskipun saya sudah tahu bahwa Yesus itu sudah memberikan kesempatan bagi saya. Jadi ketika Yesus sudah melakukan bagian yang terbaik yang bisa Ia lakukan untuk memberikan pengharapan kepada manusia, apakah kita mau menyambut kasih Tuhan itu? Dan di sini juga dikatakan bahwa betapa ruginya jiwa yang tidak memahami tuntutan hukum yang kuat itu, yang gagal memahami kasih karunia Kristus. Jadi bagaimana di sini dikatakan begitu menyedihkan bagi manusia ketika mereka tidak mengenal karakter Kristus itu, tidak memahami kasih karunia yang Ia sudah berikan di dunia ini. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa adalah benar bahwa hukum Tuhan mengungkapkan kasih Tuhan ketika diberitakan sebagai kebenaran dalam Yesus. Jadi kasih Tuhan itu telah nyata ketika Bapa memberikan atau mengutus putranya. Di saat Yesus itu datang ke dunia, di sanalah terlihat bahwa kasih Tuhan itu benar-benar begitu melimpah bagi umat-umat manusia. Dan di sini juga dikatakan bahwa tidaklah heran jika hati belum luluh oleh kebenaran ketika kebenaran itu disajikan dengan cara yang dingin dan tidak hidup. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika hati kita tidak luluh, berarti hati kita itu mempunyai penolakan terhadap kebenaran itu. Mungkin kita belum mengenal siapa Bapa kita yang begitu pengasih itu. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan cara-caranya, langkah-langkahnya untuk mengenal Dia. Tetapi apakah kita mau mengambil langkah pertama untuk mencoba bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dalam hati kita masing-masing. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa pusat daya tarik kita yang agung itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga mata kita fokus selalu hanya kepada Dia, bukan kepada hal-hal yang bersifat duniawi yang boleh mengalihkan pandangan kita berasal daripada Bapa itu kepada diri kita sendiri. Jadi bagaimana setan itu berusaha untuk mengalihkan dari pandangan yang menuju kepada Kristus untuk hanya menikmati kenikmatan dunia saja, sehingga kita melupakan kebaikan dan kasih Kristus ini. Jadi bagaimana kembali kita diingatkan bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita tidak tahu sampai di mana waktu Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bertobat setiap hari. Tetapi ketika kita masih diberi waktu, hendaklah kita selalu berusaha memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang justru akan membuat kita mempunyai hidup yang diberkati oleh Dia, karena kita mempunyai keamanan dan kedamaian dan mempunyai sukacita ketika kita berjalan bersama Dia. Lalu di sini dikatakan renungkan lebih dalam, apa artinya membagikan kebenaran Alkitab sebagaimana adanya di dalam Kristus? Jadi bagaimana di sini membagikan kebenaran Alkitab, bukan hanya sekedar kita bercerita atau memberikan Alkitab atau buku-buku terhadap orang lain untuk mereka boleh baca, tetapi bagaimana dari perkataan dan hidup kita itu, kita harus mencerminkan karakter Kristus itu sehingga kita boleh dilihat menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini, yang bisa mempunyai kasih yang sama seperti yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini untuk kita boleh mempunyai kasih dan penurutan hanya kepada Dia. Sehingga dalam hari-hari kita boleh melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan itulah yang boleh membuat kita selalu bersuka cita karena kita mempunyai pengharapan yang berasal daripada Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga mata kita hanya fokus terhadap salib Golgota yang boleh menobatkan hati kita, sehingga kita bisa melihat begitu besar pengorbanan Tuhan itu untuk ada dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Salam, Tuhan memberkati.